Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di depan Gapuro Gladak atau di titik nol kota Solo. Kali ini siang hari ini Liberty akan memenuhi apa yang menjadi permintaan atau request dari beberapa pemirsa Liberty yang menghendaki untuk membahas masalah Gapuro Gladak. Gapuro Gladak ini kebetulan dari sekitar 10-11 dan ini Gapuro Gladak ini bukan dibuat oleh beliau Sinuwun Pakubuwono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, melainkan ini bentuk semacam persembahan dari mereka kaum Eropa atau Belanda yang ada di sebelah utara dari Gapuro Gladak ini, atau tepatnya di Benteng Vastenburg. Benteng Vastenburg ini ada di sebelah utara dari Gapuro Gladak ini. Benteng Vastenburg dulu dipakai untuk markas kolonialis Belanda. Kebetulan dikarenakan kedekatannya, artinya beliau Sinuwun Pakubuwono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang pada saat itu berkenan menerima kehadiran dari kaum Eropa atau bangsa-bangsa Eropa, khususnya bangsa Belanda. Lah akhirnya dari Gubernur Jenderal yang pada saat itu berkuasa di kota Solo ini memberikan semacam penghargaan hadiah kepada beliau Sinuwun Pakubuwono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, lantaran beliau Sinuwun Pakubuwono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini berkenan menerima kehadiran atau keberadaan mereka orang-orang Belanda tinggal di kota Solo pada umumnya, khususnya yang ada di sebelah utara Gapuro Gladak ini, Benteng Vastenburg, sehingga beliau memberikan semacam penghargaan kepada Sinuwun Pakubuwono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini. Adalah Schenkenberg van Nierop, arsitek dari Belanda yang tinggal di Surabaya. Akhirnya mereka oleh Gubernur Jenderal dipanggil untuk datang ke kota Solo dan mendesain sekaligus membuatkan rancangan bangunan dari bentuk Gapuro Gladak yang sekarang ini berdiri megah. Sekalipun usianya sudah ratusan tahun, namun kenyataannya bangunan dari arsitek Schenkenberg van Nierop, arsitek yang tinggal di Surabaya tersebut, arsitek Belanda yang tinggal di Surabaya tersebut, bangunannya masih tampak rapi, indah dan kokoh sekali. Kebetulan beberapa hari ini ada semacam pembangunan, ya itu revitalisasi ataupun renovasi. Yang jelas trotoar yang dari Gladak, dari titik nol Gladak ini diganti dengan paving sebagai trotoar yang baru, sehingga pada hari ini banyak sekali tumpukan material. Nah, ini Gapuro Gladak yang berada di titik nol. Nah, pas di depan Gapuro Gladak ini melintas kereta dari Wonogiri ke Solo, kereta wisata. Konon katanya patung Gupolo yang duduk di depan Gapuro Gladak tersebut, kalau mendengar kereta api lewat, dia akan menggeleng-gelengkan kepalanya.
Ya jelas tidak mungkin. Pasalnya patung Gupolo bukan manusia sehingga tidak mendengar. Itu anekdot yang banyak, guyon maton yang banyak dilontarkan oleh mereka warga kota Solo. Kembali menyoal masalah Gapura Gladak ini, sekalipun di situ ada semacam radio laksono atau simbol dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan tertulis pula PB 10, namun ini bukan karya dari beliau, bukan dari Sinuwun Pakubono 10, melainkan ini bentuk persembahan dari mereka para warga Eropa, khususnya Belanda yang tinggal di kota Solo. Dari bangunan Gapura Gladak ini ada semacam 3 lapis gapura. Yang gapura pertama lebih besar, itu gapura pertama, pas depan itu gapura yang pertama atau yang di titik 0. Selanjutnya ini gapura yang kedua, ukurannya sedikit agak kecil. Ini gapura yang kedua, sedikit ukurannya agak kecil dari gapura yang pertama. Selanjutnya gapura yang ketiga. Bisa dipastikan lagi gapura yang ketiga ini kondisinya lebih kecil dari gapura pertama dan gapura kedua. Ada beberapa pohon beringin yang tumbuh di sekitar antara gapura 1 dengan gapura 2 atau gapura berikutnya, ditumbuhi beberapa pohon beringin berukuran besar. Bisa dipastikan lagi usianya juga sudah ratusan tahun. Setidaknya dari gapura 1 ke gapura 2 ada tumbuhan pohon beringin sebanyak 2 buah. Ini kali ini Liberty menuju ke Gapura Gladak yang sub ketiga, yang ukurannya sedikit agak kecil. Artinya di antara 3 gapura yang ketiga ini kecil sendiri ukurannya. Ternyata apa yang menjadi desain sekaligus yang dibuat oleh arsitektur Belanda tadi, oleh Schenkenberg van Nierop, ternyata sangat disukai bangunannya, desainnya oleh beliau Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ini gapura terakhir yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Artinya pada tahun sebelumnya, sekitar tahun 1923 hingga 1929, beliau Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sudah membuat gapura sebanyak 10 gapura. 3 gapura merupakan pintu masuk ke area Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu dari Gapura Gladak ini di sebelah timurnya ada gapura Batangan. Selanjutnya dari arah selatan atau alun-alun kidul ada gapura Gading. Selanjutnya dari arah barat berdiri megah gapura Pasar Klewer. Itu 3 gapura yang sebagai tapal batas pintu masuk ke area Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Selanjutnya beliau Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tersebut juga membangun 7 buah gapura sebagai tapal batas wilayah kebesaran dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
dari arah utara ada gapura kandang sapi. Gapura kandang sapi tersebut merupakan pintu masuk, pintu wilayah kekuasaan atau perbatasan dari Purwodadi, Semarang atau dari sebelah utara untuk masuk ke wilayah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu gapura tapal batas kandang sapi. Selanjutnya dari arah timur ada gapura yang dinamakan gapura Njuruk. Selanjutnya dari gapura Njuruk ini dari arah timur, kalau dari arah timur yang bagian selatan atau menyeberangi Sungai Bengawan Solo, pada saat itu ada gapura Mojo. Keberadaan gapura Mojo ini persis berdiri di atas Sungai Bengawan Solo. Hanya saja cukup disayangkan keberadaan dari gapura Mojo yang ada di Semanggi Pasar Kliwon Solo ini sepertinya sedikit tampak mangkrak. Pasalnya keberadaan gapura Mojo tersebut tertutup oleh bangunan jembatan yang baru, sehingga kondisi gapura Mojo tersebut tertutup bangunan baru tersebut yang merupakan jembatan Mojo dari kampung Mojo Sukoharjo masuk ke wilayah arah Gading untuk selanjutnya masuk ke kota Solo. Nah, ini sebenarnya juga cukup disayangkan ini gapura yang ketiga dari gapura Gladak ini tidak sempurna seutuhnya tampak. Pasalnya terlihat tertutup dari beberapa space pedagang, dari kios-kios pedagang, sehingga bangunan dari heritage gapura Gladak tersebut yang paling selatan sendiri atau yang ketiga sedikit tertutup oleh bangunan semacam kios pedagang. Selanjutnya kembali menyoal masalah gapura tapal batas yang dari arah selatan ada gapura bernama gapura Grogol. Ini yang perbatasan antara kota Solo dengan Wonogiri, Sukoharjo dan arah selatan. Selanjutnya dari arah barat atau dari arah Kabupaten Klaten, di situ ada gapura Mbaki. Dari gapura Mbaki selanjutnya menuju ke arah utara, namun gapura ini biasa dikenal sebagai pembatas wilayah antara bisa Klaten, bisa Boyolali. Lah di situ ada gapura Makam Haji. Selanjutnya dari gapura Makam Haji ini yang memisahkan jalan bersejarah, jalan yang dipakai perpindahan antara Keraton Kartasura Hadiningrat menuju Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada tahun 1743. Selanjutnya kalau dari arah barat, Boyolali, Semarang dan lainnya melalui jalan raya Slamet Riyadi yang sekarang ini dulu dikenal sebagai Jalan Deandeles. Nah, di situ berdiri megah bangunan gapura Kleco atau Jajar. Mungkin nanti satu persatu Liberty akan kupas tentang 10 bangunan gapura yang dibangun oleh beliau Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Dari gapura pembatas tersebut dibagi dua, satu gapura besar dan satunya gapura kecil. Kalau gapura besar, selain bangunannya tinggi dan besar, juga ditambahi semacam kanan kirinya ada layaknya pagar. Kalau disebut gapura kecil, hanya berdiri megah kedua bangunan gapura kanan kiri, namun tidak ada semacam pagar.
Nah, kali ini dari titik 0 Geladak, Liberty jalan terus ke arah selatan sampai ke gapura terakhir dari Geladak atau gapura ketiga ini, sekitar 50 meter sudah memasuki area alun-alun lor Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat yang pada kali ini tengah direvitalisasi. Nah, ini jalan menuju ke alun-alun lor Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat yang tengah direvitalisasi. Nah, was dari seberang ini tampak alun-alun lor, alun-alun utara Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat yang tengah direvitalisasi. Demikian liputan Liberty yang menyoal masalah gapura Geladak. Nah, ini gapura Geladak yang ketiga, selanjutnya yang kedua, selanjutnya yang paling depan adalah gapura Geladak yang pertama.